atau foto dari satu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang pekan cahaya. Jadi secara definisi sederhana, fotografi adalah seni melukis cahaya. Melukis cahaya itu berarti kita menggambar menggunakan cahaya. Jadi bagaimana caranya kita mengambil gambar sebuah benda sesuai dengan apa yang dilihat oleh mata. Semakin itu semakin itu seperti menyerupai, semakin mirip, semakin persis dengan apa yang dilihat mata, maka itu semakin baik teknik fotografinya. Bahkan kalau dengan teknologi yang berkembang sekarang, kadang-kadang sebuah foto atau video itu bahkan bisa lebih bagus daripada aslinya. Oke, next selanjutnya. Apa itu fotografi? Nah, ini masih dari pengertiannya. Dari bahasa Inggris, fotografi berasal dari kata melukis, adalah proses melukis dengan menggunakan cahaya. Fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari satu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut pada media yang pakai cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya ini adalah kamera. Tanpa cahaya tidak ada foto yang bisa dibuat. Jadi kadang-kadang saya sering dapat pertanyaan, kalau malam hari masih bisa foto nggak? Pertanyaannya adalah ada cukup cahaya atau enggak, itu yang pertama. Yang kedua, cahayanya bagus atau enggak. Kalau ada cahaya tapi nggak bagus, jangan moto. Kalau misalkan nggak ada cukup cahaya, jangan moto. Yang ketiga, tergantung gear yang digunakan. Kalau misalnya pakai ponsel sama pakai kamera, kapasitasnya memang berbeda. Kalau pakai kamera dengan minim cahaya itu masih bisa mengambil foto. Misalnya teman-teman ngambil foto Milky Way, itu memang kondisi kan memang gelap, bahkan mereka pakai filter biar lebih gelap lagi, pakai filter ND gitu kan, kayak gitu. Jadi memang di sini cahaya memang memegang peranan penting dalam fotografi. Jadi tanpa adanya cahaya kita nggak bisa mengambil foto, tanpa ada refleksinya cahaya kita nggak bisa mengambil foto. Jadi kalau memang terlalu gelap, kondisinya low light, sebaiknya memang tidak mengambil foto, atau foto itu tetap bisa diambil tapi fotonya hasilnya noise. Noise itu ketika kita zoom itu kayak ada pecah-pecah bintik-bintik itu, dan itu nggak bagus. Oke, next selanjutnya. Definisi fotografi merupakan sebuah seni observasi. Ya, ada yang mengatakan fotografi adalah satu seni observasi, memang berdasarkan pengamatan. Karena memang seni kecuali ini nggak berlaku untuk foto-foto kayak human interest. Human interest itu biasanya candid. Tapi kalau misalkan fotografinya kayak foto produk atau misalnya foto food, itu biasanya berdasarkan observasi. Jadi kita observasi dulu nih, makanan ini tipenya apa. Misalnya makanannya itu pizza. Kalau pizza nggak mungkin kita foto dari samping. Mau nggak mau kita akan foto dengan angle flat lay 90 derajat dari atas. Kenapa? Karena yang mau kita tunjukkan adalah toppingnya, bagian atasnya gitu, bukan bagian sampingnya. Kalaupun kita mau ngeliatin bagian sisinya, misalnya kita pengen liatin ini ada mozzarella di bagian sampingnya, berarti kita bisa ambil angle-nya agak naik sedikit, tapi tetap bagian atas kita jadikan fokus utama. Beda dengan ketika kita foto burger. Kalau kita foto burger itu kan karena kita pengen nunjukin layer-layernya. Kebayang kalau foto burger cuma dari atas, kita cuma lihat roti bulat dengan taburan wijen gitu. Kita nggak bisa tahu isian burgernya itu apa, atau sandwich juga. Kita nggak bisa tahu isinya apa. Kalau kita foto dari samping, kita akan bisa lihat layernya. Per layernya itu ada apa aja. Ada selada, ada smoke beef, misalnya ada mayones, dan lain-lain. Oke, next selanjutnya. Mengapa fotografi? Jadi fotografi ini bisa menjadi banyak pilihan. Bisa jadi hobi, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi ekspresi seni. Buat beberapa orang ini terapi. Terus ada juga yang menjadikan fotografi sebagai media komunikasi. Mungkin di zaman-zaman dulu dan bisa juga pekerjaan tadi udah ya, maaf itu ada pengulangan. Hobi, pekerjaan, ekspresi seni, media komunikasi, sama hampir sama seperti lukisan juga sama sih sama fotografi. Oke, next selanjutnya. Jenis lighting. Oke, sebelum ke petunjuk dasar fotografi, sebelum ke sini yang harus kita lakukan yang pertama kali tadi membuat konsep. Konsep bagaimana sih caranya kita memahami sebuah konsep dari sebuah foto yang diinginkan, yang harus kita kuasai. Karena ini materi hari ini kita mengenai foto produk.
harus kita kuasai pertama kali adalah product knowledge. Jadi product knowledge dari objek yang mau kita foto. Yang mau kita foto apa? Misalnya teman-teman mau foto olive oil. Misalnya olive oil ya. Olive oil itu korelasinya sangat berkorelasi dengan sesuatu yang berhubungan dengan gaya hidup sehat. Olive oil karena dia terbuat dari minyak zaitun, dia punya lemak tak jenuh gitu kan. Jadi berhubungan dengan kayak misalnya kita bikin salad atau bikin makanan-makanan yang dipanggang kayak beef roasted atau chicken roasted gitu, atau misalnya salad Caesar itu mungkin, atau salad sayur, salad buah juga bisa pakai. Tapi kalau bisa di situ kita harus memahami ada do and done dari satu produk. Olive oil itu nggak mungkin kita tampilkan gorengan di situ. Misalnya kita mau tampilkan dori calamari misalnya, atau misalnya kita mau tampilkan kremesan, misalkan ayam goreng kremes dengan olive oil, wah itu terlalu nggak make sense gitu untuk digunakan untuk gorengan gitu, karena memang nggak sesuai sama do and done-nya produk itu. Jadi memang yang harus kita kuasai yang pertama untuk kita bikin foto produk itu kita membuat konsepnya. Konsepnya apa? Produk yang harus kita kuasai sebelum konsep, product knowledge. Jadi yang pertama kali itu adalah product knowledge. Produk ini apa? Do and done-nya apa? Yang boleh masuk ke situ apa, yang nggak boleh masuk ke situ apa. Karena itu misalnya olive oil, berarti yang nggak boleh masuk gorengan. Yang boleh masuk makanan sehat, salad, atau makanan-makanan yang dipanggang gitu, itu boleh masuk. Kita data dulu, kita list dulu, habis itu kita pikirkan konsepnya. Oke, konsepnya kalau healthy food, berarti kita nanti mau nampilin jus, kita mau nampilin salad, terus temanya breakfast aja. Gimana kalau kita temanya breakfast tapi backgroundnya tuh taman, kayaknya lebih asik, karena makan makanan sehat itu nggak cocok misalnya on the bed gitu, karena itu kayak lazy breakfast gitu. Tapi kalau makanan sehat kayaknya cocoknya sambil kita olahraga, mungkin ada background di situ sepeda, jadi kita habis goes terus sarapan sehat kayak gitu. Jadi kita udah mulai kepikiran konsep lah yang membedakan antara fotografi dengan mengambil gambar. Di sini kita akan mempelajari petunjuk dasar fotografi dan mengambil gambar. Mengambil gambar itu dalam artian dokumentasi. Dokumentasi itu ya hanya mendokumentasikan apa yang kita alami gitu, jepret. Tapi kalau fotografi enggak, kita harus pikirkan konsepnya. Kita harus pikirkan product knowledge-nya, apalagi untuk foto produk. Kemudian next selanjutnya, apalagi yang harus kita pelajari? Tadi yang pertama product knowledge, yang kedua konsep. Yang ketiga lighting, komposisi berarti. Sebenarnya lighting dulu aja ya. Lighting. Ini ada 3 macam. Yang ketiga lighting. Jadi kecuali flash strobis ini untuk untuk foto pakai handphone kita skip, karena nggak pakai flash nggak bagus untuk foto pakai HP. Tapi kalau untuk foto pakai kamera bagus. Jadi kalau untuk foto pakai HP kita ada 2 lighting. Yang biasa kita pakai yang pertama natural light atau window light atau cahaya matahari. Di sini kita harus mengenali namanya golden hour. Golden hour dari cahaya matahari itu pagi atau sore, bukan rumah makan ya, pagi sore. Tapi pagi-pagi sekitar jam 8 sampai jam 10 pagi, sore sekitar jam 3 sampai jam 5 sore itu kayak semacam precious moments gitu buat kita ngambil foto. Karena kita bukan fotografer landscape. Kalau landscape sih memang nyarinya mereka pas sunrise atau sunset. Kalau kita enggak, kita jam 8 sampai jam 10 pagi. Kalau sore sekitar jam 3 sampai jam 5 sore. Kenapa nggak boleh pakai cahaya matahari di tengah-tengah? Misalkan jam 12 siang itu kan sebenarnya mataharinya lagi banyak-banyaknya sinarnya. Kenapa nggak boleh tengah hari teh? Karena tengah hari itu matahari tepat di atas kepala kita. Jadi kalau matahari tepat di atas kepala kita, otomatis bayangan tuh akan jatuh. Jadi ketika kita foto di sini, misalnya saya foto objek ada di sini, matahari ada di atas, saya foto dari sini, bayangan saya akan jatuh ke objek dan itu akan jadi jelek, kayak gitu. Jadi kita harus tahu juga dari mana arah datangnya cahaya. Cahaya nggak boleh datang dari atas. Jadi ketika teman-teman pakai lampu dalam ruangan, kemudian mengandalkan cahaya matahari dari jendela, tolong matikan semua lampu. Jadi nggak boleh ada arah cahaya dari atas. Pastikan itu. Arah cahaya cuma
boleh dari dua arah, dari samping atau dari belakang. Dari samping entah itu dia di blok atau tidak kemudian jadi oval light, dari belakang entah itu di blok atau tidak kemudian dia jadi rim light, tetap yang diperbolehkan hanya dari belakang atau dari samping. Samping boleh kiri atau kanan, boleh keduanya, boleh, tapi biasanya hanya salah satunya kita balas pakai reflektor aja. Kenapa? Biar nggak terlalu balance, jadi tetap masih ada shadow. Karena salah satu tanda ini ya, fotografi yang kita pelajari di sini adalah foto produk. Foto produk itu bagian dari still life fotografi. Still life fotografi itu adalah fotografi benda mati terlihat seolah-olah hidup. Salah satu ciri benda hidup ketika diambil gambarnya adalah memiliki bayangan. Jadi shadow nggak boleh hilang sama sekali. Boleh ditipisin shadownya, boleh dengan cara apa? Dengan dikasih reflektor. Jadi dibalas misalnya, bentar, di sini saya ada reflektor. Oke. Di sini saya pakai dua lampu. Si sebelah sini lampu, si sebelah sini lampu, tapi di sini agak jauh, jadi dia lebih gelap daripada yang sini. Muka saya jadi nggak balance ya. Si sebelah sini lebih terang daripada si sebelah sini. Tapi ketika saya pakai reflektor, oke. Sekarang, oke. Gimana? Cahayanya lebih balance ya. Si sebelah sini ke si sebelah sini. Kelihatan nggak? Kelihatan deh, bedanya kelihatan. Oke, kelihatan ya. Jadi ini reflektor. Nah, reflektor ini ada macam-macam sebenarnya. Yang sering kita pakai yang silver. Kenapa yang silver? Di sini juga ada yang gold ya. Jadi juga ada yang gold. Nah, reflektor ada macam-macam. Nah, yang gold nanti kita akan lihat bedanya sama yang gold. Jadi walaupun teman-teman foto produk pakai handphone, tetap diusahakan untuk punya reflektor. Reflektor yang 5-in-1 yang kayak gini banyak sih dijual di marketplace, atau kalau mau DIY juga bisa bikinnya pakai aluminium foil. Nah, ini kenapa ada yang warna gold? Nah, bedanya kalau tadi yang silver mirip-mirip putih ya, cuma dia lebih strong. Kalau putih dia lebih soft. Kenapa ada yang gold? Kalau foto produk atau foto makanan, kita usahakan nggak pakai yang gold. Kenapa? Karena dia akan mengubah warna produk atau mengubah warna makanan. Jadi karena ada warna goldnya ini, jadi ada tone kekuningan gitu, yellowish nanti kita nyebutnya. Tapi kalau untuk foto potret atau foto model, atau teman-teman misalnya ya foto model, nah kayak gini lah foto hijab ya, ini kan hijabnya warnanya putih. Tapi ketika dia kepantulan gold, gini, ini kan jadi warnanya agak kekuningan, dan ini merubah warna. Kayak gitu. Makanya untuk foto produk sih, saya kurang menyarankan untuk menggunakan filter atau pakai reflektor warna gold. Kalau teman-teman misalnya nanti punya profesi sebagai beauty vlogger, itu wajib banget untuk punya yang gold. Karena even kita kayak nggak pakai makeup pun jadi kelihatan lebih glowing. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau digunakan untuk kayak studio foto, tapi fotonya foto portrait, foto wedding, family portrait, itu bisa pakai yang itu. Nah, ini karena dia 5-in-1, ada yang warna putih juga. Kalau warna putih dia, nah ini reflektor juga. Ini kan gelap. Kita kasih ke sini nggak terlalu gelap, tapi juga nggak terlalu terang. Nggak sama kan terangnya antara si sebelah sini sama si sebelah sini, karena memang dia lebih soft. Kalau teman-teman buat konsep foto-foto yang low key, yang dia memang butuh yang cahayanya dramatis, itu bisa pakai itu. Nah, kemudian ini ya, ini kan dari sini cahayanya lumayan harsh ya, jadi kulit muka saya juga kelihatan mengkilat gitu kan, kelihatan berminyak. Biar lebih soft, kita bisa pakai diffuser kayak gini. Ini nggak terang, ini terang banget. Ketika pakai ini, dia lebih halus cahayanya. Nah, ini bahannya tipis, bisa kelihatan tipis. Teman-teman kalau belum punya diffuser, bisa juga pakai kain bahan sifon atau kertas kalkir bisa, atau bisa pakai kain katun Paris gitu. Pokoknya yang tipis-tipis. Tapi syaratnya warnanya putih dan polos, jangan bermotif. Karena kalau bermotif nanti bakalan kelihatan, jadi kayak ada bayangannya, jadi polkadot gitu kalau benjeknya. Jangan. Jadi polos aja kayak gini tuh. Jadi dia lebih soft dibanding yang kayak gini. Kan ini harsh banget, kalau kita pakai diffuser dia jadi lebih soft. Nah, kemudian ada satu lagi di sini. Kita bisa pakai blocker ini, kita nyebutnya sih 3 ini, reflektor, diffuser, dan blocker ini sebagai modifier lighting. Jadi untuk memodifikasi cahaya memang.
Jadi biar cahaya yang jatuh ke objek itu dramatis, dia nggak flat. Karena kadang-kadang ada teman-teman yang bilang, saya kalau moto tuh kayak datar aja gitu, kayak nggak menarik gitu fotonya ya. Salah satunya mungkin karena technical lightingnya kurang baik. Sekarang kita blok cahaya kayak gini. Jadi ada gradasi terang ke gelap. Jadi biar cahaya nggak terlalu flat gitu, kita blocking sedikit. Jadi ada terang ke gelap gradasi. Itu juga penting biar produk juga nggak flat gitu cahayanya kayak gitu. Oke, kita lihat ke materi selanjutnya tadi. Oke, boleh ditampilkan. Oke. Yang kedua, continuous light. Continuous light ini lampu, tapi lampunya bukan lampu ruangan ya teman-teman. Teh, boleh nggak sih kalau kita pakai lampu belajar misalnya? Boleh aja, terus minimal berapa watt. Kalau untuk foto biasanya teteh 60 watt, kalau untuk video teteh pakai 200 watt dan 2 lighting kalau untuk video. Kayak gini ya, ini yang live teteh pakai 2 lampu, masing-masing 200 watt. Kalau untuk foto 60 watt aja cukup, satu sisi cukup. Tapi apa bedanya antara lighting pakai lampu neon misalnya dengan lampu continuous light untuk fotografi? Karena lampu continuous light untuk fotografi harganya bervariasi, mulai dari ratusan ribu sampai puluhan juta. Apa sih yang membedakan? Jadi kayaknya lampu itu sebenarnya dia tuh nggak nyala. Yang disebut continuous itu nggak berarti dia nyala terus nggak. Tapi dia sebenarnya kayak di dalamnya tuh ada bagian-bagian yang nyala mati, nyala mati, nyala mati, dan kecepatannya itu yang berbeda antara lampu ruangan, lampu neon misalnya, sama lampu untuk foto studio. Karena untuk foto studio dia punya speed yang sangat tinggi, jadi hampir kita nggak ngelihat, dengan kedipan mata pun kita nggak bisa ngelihat kecepatan cahaya itu. Jadi ketika dipakai untuk foto, dia akan menyerupai cahaya matahari. Karena memang tujuannya lampu studio itu menyerupai cahaya matahari. Karena nggak ada yang lebih bagus dari cahaya matahari memang. Nah, kalau pakai lampu belajar atau lampu neon, itu kecepatan dia sangat rendah. Jadi memang lightingnya tetap belum bisa menyamai untuk lighting pakai pakai lampu untuk foto studio. Terus ada yang bilang juga, saya pakai rim light juga kurang oke. Ya memang karena rim light peruntukannya memang untuk kayak beauty vlogger kan, memang untuk spesial untuk wajah aja. Tapi untuk foto produk memang kurang oke. Teman-teman kalau untuk foto produk usahakan kalaupun pakai lampu studio itu pakai softbox biar ke filter lagi, biar ada diffuser lagi. Jadi pembagian warna cahayanya tuh rata. Karena cahaya tuh punya warnanya tuh yang kita sebut dengan white balance. Nah, oke, kita selanjutnya aja dulu deh. Next. Tekan lagi. Oke, kita ke komposisi dulu. Framing dan komposisi di sini ada banyak sih sebenarnya. Framing dan komposisi, cuman yang lazim kita gunakan aja ya. Di sini ada Fibonacci. Fibonacci itu kayak rumah keong. Posisinya produknya ditaruh begini, terus kayak memutar begini. Rule of third itu kita bagi frame dalam 9 kotak. Di sini ada titik pertemuan. Objek kita tempatkan di titik-titik pertemuan ini. 1, 2, 3, 4. Ada 4. Jadi di situ yang disebut dengan rule of third. Kalau leading line, satu Fibonacci itu seperti ini. Sebenarnya ada banyak sih, ada dead center. Kalau dead center itu objek taruh persis di tengah-tengah, plak di tengah-tengah. Terus ada juga triangle itu posisinya segitiga. Jadi objek taruh di sebelah sini, sebelah sini, sebelah sini. Pokoknya ketika ditarik dia akan membentuk segitiga. Kayak repeating gitulah, pengulangan. Ada macam-macam. Terus cropping ini balik lagi. Kita mau menampilkan produknya nanti di mana? Di Instagram. Kalau Instagram itu croppingnya 1:1 atau 4:5. Jadi ketika kita taking foto pakai handphone, di handphone ini kan paling pilihannya 9:16 atau full atau 3:4. Terus biasanya kita pakai yang mana teh? Nah, tergantung teman-teman di Instagramnya nanti postingnya di feed gallery atau di story. Kalau di feed gallery mungkin bisa pakai 3:4. Kalau di story nanti bisa pakai 9:16. Itu cukup. Kayak gitu, itu untuk cropping ya. Jadi biar nggak terlalu banyak nge-crop. Terus nanti teman-teman bisa editnya. Kata saranin sih kalau bisa pakai Lightroom, walaupun pakai yang versi mobile. Terus nanti pilih yang noise reduction. Noise reductionnya digeser ke kanan sedikit biar fotonya nggak terlalu noise gitu. Oke, next selanjutnya rules of composition. Angle yang tadi saya bilang, kita harus lihat objeknya.
objeknya apa. Kalau ini level karena si kuenya ini memang kita pengen lihat kayak crispy di bagian-bagiannya itu kan. Kemudian bird eye view ini bird eye view kenapa Tete kasih fotonya pemandangan, terus flat lay kenapa kasih fotonya ini kayak objek gitu di kasur ya, on the bed. Kenapa? Kenapa coba? Karena bird eye view itu angle ngambil fotonya tuh sebenarnya nggak cuma dari atas, tapi 45 derajat sampai 90 derajat. Batasnya 90 derajat. Tapi flat lay, boleh apa aja. Gedung boleh, aerial boleh, landscape boleh, seascape boleh. Boleh bird eye view, tapi foto gedung nggak pernah kita bilang flat lay. Flat lay salah satu tandanya adalah on the table atau on the bed misalnya, tapi tetap indoor gitu. Kalau flat lay itu 90 derajat, dia nggak ada sudut lain, hanya 90 derajat, tapi selalu indoor. Kalau bird eye view sama kayak burung, sisi burung melihat. Dia dari atas pohon, misalnya dari atas gedung, dia ngeliat ke bawah, bisa sudut pandangnya seperti itu. Tapi, dan dia juga bisa dari samping, 45 derajat bisa bird eye itu. Tapi dia bebas, sangat-sangat bebas. Apa food bisa katakan bird eye view? Boleh. Bird eye view itu bebas. Tapi flat lay itu terbatas untuk on the table. Dan biasanya, apa sih perbedaan signifikan antara angle bird eye view sama flat lay? Go. Dia indoor, kayak on the table atau on the bed. Terus beberapa biasanya objeknya itu adalah tidur, posisinya ditidurin. Jadi kalau misalnya kayak terlalu ini kayak foto betadine kalau misalnya kita foto ya angle atas begini, dari atas dia cuma kelihatan pelukannya, itu kita bilang bird eye view. Tapi ketika kita foto dari atas tapi dia posisinya kayak tiduran gini, kita bisa bilang itu flat lay. Spike bro. Kayak itu ya, kurang lebih. Oke, next selanjutnya. Oke. Nah, ini lighting yang tadi saya bilang ada side light, ada backlight. Jadi walaupun kita pakai handphone, kita harus memahami tekniknya dulu ya, karena biar nanti ketika kita pakai kamera adaptasinya nggak terlalu banyak. Side light itu cahaya dari samping, backlight itu cahaya dari belakang. Gimana caranya foto dengan cahaya dari belakang, tapi bagian depannya tidak gelap? Nah, kita pakai reflektor. Makanya di sini ada yang dijepit nih. Di depan ini yang backlight ini, yang dijepit ini kita pakai styrofoam, itu berfungsi untuk sebagai reflektor. Jadi biar si bagian ini, bagian si yogurtnya ini ya, dia tetap gak gelap gitu, tetap terang bagian depannya. Makanya kita pakai reflektor. Reflektor fungsinya memang ditempatkan melawan arah datangnya cahaya, reflektor. Terus untuk objek yang kiri ini pakai reflektor atau enggak? Enggak, ini nggak pakai reflektor. Jadi memang dia sengaja pakai cahayanya hard light, cahayanya agak keras, tapi tetap kelihatan objeknya jelas gitu. Kayak gitu. Oke, next selanjutnya. Oke, color scheme. Sebenarnya color scheme itu ada banyak banget color palette dalam fotografi. Yang pertama monokrom. Monokrom itu satu tone warna saja. Yang kedua analog. Analog ini warna-warna yang berdekatan, hijau, orange, merah. Dia berdekatan, satu baris, dekatan gitu. Jadi kalau ada yang bilang monokrom itu hitam putih, salah. Kalau teman-teman arsitektur mungkin juga paham ya, karena mereka juga belajar desain interior, eksterior, dan lain sebagainya. Monokrom itu satu tone warnanya aja, satu palet warna. Jadi kalaupun ada gradasi, mungkin kita tetap ngambil kesimpulan ini warna kuning. Entah itu kuning muda, terus gradasi sama kuning soft, terus sama kuning tua. Itu tetap kuning. Tapi kalau analog itu dia ke samping. Jadi analog itu bukan hitam putih. Bukan, analog itu warna yang berdekatan. Kayak orange, hijau, merah, dia berdekatan. Sekarang complementary color. Complementary color adalah warna berseberangan. Orange dengan hijau, orange dengan biru, kuning dan biru, dia complementary color. Terus ada merah dengan hijau misalnya, terus ada kuning dengan ungu, bisa complementary color, warna-warna berseberangan. Jadi color block itu bebas. Jadi ada juga ada triadic color, itu 3 warna, ada tetradic color, dia 4 warna. Teman-teman nanti bisa searching selebihnya ya. Ini cuma trigger aja nih. Oke, next selanjutnya. Control exposure. Nah, sebenarnya basicnya dari sini sih. Kalau kita belajar fotografi, yang harus kita kuasai 3 hal ini.
tambah satu lagi white balance, aperture, shutter, dan ISO. Kalau di handphone kita nggak belajar aperture karena biasanya udah di set auto ya, tapi kita belajar shutter speed dan ISO. Okay. Yang pertama kali di setting itu adalah speed shutter. Kenapa speed shutter? Karena speed shutter itu yang akan menentukan dari konsep yang kita bikin. Misalnya teman-teman bikin konsep fotonya apa? Konsep fotonya foto diam teh, terus saya pakai tripod fotonya. Oke, kalau teman-teman pakai tripod, teman-teman bisa pakai speed 1/30, it's okay, nggak masalah. Karena nggak dipegang tangan. Karena tangan ketika megang kamera atau megang handphone itu cenderung tremor. Jadi kayak fotonya ketika goyang gini dia akan shake. Kalau shake itu dia jadinya kayak ngeblur sedikit. Kalau di zoom itu akan kelihatan dia kurang bagus. Kayak gitu. Nah, jadi speed shutter yang kalau kita set biasanya di angka 1/60 kalau handheld. Untuk foto pakai handphone. Kalau foto pakai kamera 1/125. Kalau foto pakai tripod, misalnya pakai handphone tapi pakai tripod 1/30, it's okay. Apalagi kalau pakai timer, ya teman-teman nggak usah mencet lagi kan, jadi nggak kegoyang lagi nih si kameranya. Kayak gitu. Kemudian yang kedua ISO. ISO-nya mulai dari berapa? Bebas, tergantung banyak datangnya cahaya yang masuk. Kalau cahaya masuknya agak banyak, kita pakai ISO sekitar 50-60, it's okay. Bos kepaksa pakai ISO gede, lihat dari maksimal handphone kita. Maksimal handphone kita misalnya ISO-nya 1200, berarti kita maksimal pakai setengahnya. Berapa? 600. Tapi kalaupun sangat-sangat terpaksa, seenggaknya kita pakai, jangan sampai, pasti akan dipastikan hasilnya nanti noise. Solusinya apa? Ketika kita butuh cahaya yang banyak tapi ISO-nya harus ditekan, pakai lampu. Mau nggak mau, tambahan lighting. Kayak gitu. Oke, dan ini saling berhubungan. Ketika aperture kita naik, kalau handphone nggak masalah karena secara otomatis, misalkan speednya kita butuh naik, kita mau foto objek bergerak atau ternyata cuacanya terlalu gloomy, terlalu gelap, kita naikin ISO. Otomatis nanti cahaya akan lebih terang. Tapi tergantung, kalau speed yang kita naikin juga kita butuh foto bergerak misalnya. Saya mau foto lagi nuang air, butuh speednya nggak bisa kecil ya, 1/30 nggak bisa, dia kayak blur gitu. Oke, speednya kita naikin, misalnya speednya 1/250, itu lumayan tinggi. ISO-nya harus kita boost sampai 800, tapi tetap gelap. Mau nggak mau tambahin lampu. Kayak gitu, karena aperture, speed shutter, dan ISO itu saling berhubungan. Ketika salah satu bertambah, cahaya akan semakin dibutuhkan lebih banyak. Jadi ketika speed shutter naik, aperture naik, ISO harus naik. Kenapa? Karena cahayanya jadi gelap. Tapi kalau ISO nggak mau naik, mau nggak mau harus tambah lampu. Kurang lagi, tambah lampu lagi, kayak gitu. Kita turunin, otomatis cahaya akan jadi melimpah terlalu terang. Nanti ISO baru bisa kita turunin. Atau ketika aperture kita turunin, ISO juga bisa kita turunin. Karena ketiganya ini membentuk segitiga, saling berhubungan satu sama lain. Oke, next, selanjutnya. White balance. Nah, white balance ini 3 yang sering kita pakai. Ada cloudy, ada daylight, ada tungsten. Cloudy itu yang gambarnya ada matahari dan awan, daylight itu yang gambarnya matahari aja, tungsten itu yang gambarnya lampu. Nah, ini peruntukannya beda-beda. Kenapa kita nggak pakai yang auto aja teh? Karena kalau auto itu bagus tergantung daripada ponsel atau kamera yang teman-teman punya. Semakin mahal semakin bagus autonya. Tapi kalau kita pengen hasil maksimal dari gear yang kita pakai, usahakan untuk pakai mode manual. Jadi cloudy itu ketika biasanya pagi-pagi, kalau teteh sekitar jam 8, jam 9 itu kita masih pakai cloudy. Kalau udah jam 10 ke atas biasanya kita udah pakai daylight. Karena apa? Kalau kita pagi-pagi pakai daylight itu cahayanya jadi biru fotonya. Pakai cloudy buat penyeimbang. Kalau siang hari itu cenderung biru, jadi kita pakai daylight biar penyeimbang, biar agak-agak balance warnanya. Kalau pakai lampu kita pakai tungsten atau fluorescence di beberapa kamera. Oke, selanjutnya next. Slide selanjutnya. Oke. 3 hal yang harus kita miliki ketika kita ingin menjadi seorang fotografer yang hebat. Yang pertama, kreatif. Kreativitas itu penting, dan ide dan kreativitas itu yang nggak bisa dibeli. Bisa dipelajari, tapi hanya dengan ketekunan. Dan harus kreatif, harus out of the box gitu.
Kemudian yang kedua has technical skill, punya teknik dasar tadi, cara setting kamera, cara setting lighting, cara setting properti, itu juga harus kita miliki. Kemudian selanjutnya adalah sabar, harus mencoba berbagai angle. Kalau misalkan nggak cocok bright view, kita coba AI level. Kalau cocok lagi, kita coba flat light, kita coba slide pindah ke sini, opsi geser ke sini, ini take out, misalnya ini tambah ini, ganti warna ini, alasnya ganti ini, backgroundnya ganti ini. Harus mau mencoba seperti itu. Kalau mau sih saran teteh adalah teman-teman bisa mulai men-challenge diri sendiri. Misalnya nanti apa namanya, bisa ikut kelas Terika juga bisa, terus nanti bisa ikut challenge-nya, jadi 30 hari moto tanpa berhenti. Jadi setiap hari teman-teman moto. Kenapa sih Tata bikin challenge 30 hari itu? Karena biar teman-teman bisa untuk ngelatih diri sendiri. Karena ketika kita udah belajar misalkan kita cuma ikut kayak gini, misalkan webinarnya sekali, itu tuh terus nggak ada prakteknya, itu tuh kayak nanti menguap lagi ilmunya. Udah kayak lupa lagi secara tekniknya nanti gimana caranya, misalnya gimana memanfaatkan gimana setting ISO, gimana setting speed shutter, dan lain sebagainya. Ada materi yang kedua ya, yang slide presentasi satu lagi, mungkin bisa ditampilkan nanti untuk melihat foto produk. Oke. Boleh, Kang. Yang lagi, Kang. Siap. Nah. Ini seru banget ya, Teh. Saya jadi melongo-melongo ini ya. Kayaknya saya selama ini dipakai cuman apa ya, Instagraman gitu, WhatsAppan gitu. Bisa di ini ya, ternyata saya punya handphone juga cukup mumpuni kan menurut saya ya. Ternyata selama ini saya foto ya bentuknya mungkin kalau saya dokumentasi kali ya, bentuknya masih dokumentasi, foto-foto aja ya, nggak mikir gimana. Ternyata dari handphone kamera saya langsung saya cari nih ISO-nya, ternyata oh iya ada gitu ya, ternyata bisa dimanfaatin ya untuk foto yang saya pengen abadikan. Kalau saya mungkin nggak jualan, tapi lebih kayak pengen mengabadikan apa yang sudah saya buat kali ya. Jadi ternyata Insya Allah ya handphonenya bermanfaat ternyata. Boleh mungkin sambil teman-teman juga mengecek handphonenya masing-masing tadi ya, bisa sambil dicek juga. Boleh, ini sudah tampil, silakan Teh. Cek, dari Kak. Teh, sudah muncul? Oke. Udah. Tipe foto produk. Yang pertama itu simple studio production. Jadi apa namanya, yang simple aja dulu gitu. Oke, next selanjutnya biar langsung kelihatan studionya. Oke, next. Kayak gini. Jadi cuma kayak katalog aja. Misalnya jualan produk yang memang bikin katalog gitu, bisa alas foto putih. Ini teknik yang paling simpel dan teknik studio yang paling simpel. Next selanjutnya ini play jadi langsung objeknya. Next. Oke. Nah, ini juga sama, white background photos. Oke, next selanjutnya. Ini juga, tapi ini ada sedikit property. Dan ini bisa kita lihat di sini ya. Di sini ada shadow, ada bayangan, dan bayangan ini justru membuat foto ini jadi lebih natural, jadi lebih rich, jadi lebih punya story. Jadi untuk menunjukkan produk ini dia memang terbuat dari bahan yang alami. Jadi teman-teman kalau misalnya jualan jus, terus diserahkan di sini potongan buahnya, misalnya bisa seperti itu. Terus dibikin shadownya, terus memang fresh gitu, yang dibikin jus itu kayak gitu. Jadi foto produk dengan menggunakan props yang natural agak bagus gitu. Dan ini bisa pakai handphone kayak gini. Oke, next selanjutnya.
Nah, ini menggunakan skala. Kita tas yang pink. Untuk menunjukkan skalanya kita biasanya menggunakan model. Jadi nggak cuma ditulis di keterangan di situ. Misalnya keterangannya tuh ukurannya segini atau banding segini. Jadi jangan sampai orang berekspektasi terlalu tinggi. Nanti ternyata tasnya tuh harapannya bisa masuk handphone, bisa masuk di Osmo misalnya, terus bisa masukin charger, bisa masukin power bank segala macam. Ternyata tasnya yang sekecil ini. Jadi mungkin cuma handphone aja yang bisa masuk gitu kan. Jadi kita juga bisa menggunakan model untuk skala atau mungkin patung, bisa juga seperti itu. Tapi itu balik lagi ke produk yang mau kita foto. Kalau produk-produk kayak adventure kayak gini, memang untuk olahraga biasanya jarang banget pakai patung ya. Mostly sih pakai model. Dan itu biasanya di luar, tergantung peruntukannya memang untuk apa. Jadi ada contohnya. Nah, next selanjutnya nih, ada contoh lagi. Nah, ini product grouping. Jadi untuk misalnya model ini tuh ada beberapa varian warna, beberapa varian warna. Jadi kita bisa ngambil fotonya barengan gitu. Tapi kalau pakai sebenarnya tempat klasik main di aperture yang sempit, misalnya di f1.2. Nah, untuk satu produk mungkin kelihatan detail, tapi ketika produknya ada lebih dari satu, kita nggak bisa pakai aperture seperti itu, pasti lebih gede, main di 8 atau 11. Nah, kalau di handphone sih nggak masalah. Yang terpenting nggak boleh sampai gelap, sampai nggak kelihatan detailnya gitu. Oke, next selanjutnya. Oke, nah ini masih produk grouping. Kayak gini ya, ini berapa variannya. Jadi kita bisa lihat variannya apa aja. Oke, next. Product and lifestyle in action shoot. Oke, next. Nah, kayak gini, ini kan misalnya dia memang jual perlengkapan yoga, baju dan celana. Jadi ketika orang main yoga terus difoto, jadi memang untuk peruntukan sesuai dengan peruntukannya lah, itu untuk apa gitu. Kemudian ini product and lifestyle action. Oke, next. Selanjutnya ini aja. Nah, ini misalkan sabun cuci muka ya, facial wash. Terus kita mau nunjukin kalau produknya itu bagus. Jadi kalau misalnya kamu kalau cuci muka pakai ini bakalan seger banget. Jadi kita jatuhin ini ke air atau dia disemprot pakai air juga bisa sih tekniknya. Ini pakai teknik digital imaging, jadi gabungan beberapa objek. Kayak gitu. Oke, next selanjutnya. Nah, ini juga, ini buat nunjukin sih, ya kalau si Pringles ini buat nunjukin renyah aja gitu. Kayak gitu. Oke, next selanjutnya. Sudah setup, ya kayak gini. Oke, next. Next. Terus ada katalognya dalam bentuk seperti ini, karena tergantung biasanya klien itu kadang minta fotoin kita hanya untuk di akun sosial media mereka, ada juga kadang-kadang minta untuk di buku resep mereka, atau karena ada beberapa produk, misalnya saya pernah bekerja sama produk kayak blender untuk makanan bayi, dia emang bikin buku resep untuk bonus pembelian setiap blendernya, jadi waktu itu di hire untuk di buku resepnya gitu, jadi memang tergantung dari kebutuhan klien kita. Next selanjutnya. Ini kayak gini, ini kan parfum, jadi biar terdiri dari bau-bauan ini gitu, rempah-rempah alami gitu, buat nunjukin dia fresh seger ini gitu. Next selanjutnya. Sekarang lagi trennya ya hard light, kita nyebutnya ini hard light, jadi bukan harsh. Kalau harsh itu ketika dia difoto terus jadi kayak menghilang gitu, saking nggak kelihatannya, saking terlalu keras cahayanya. Kalau ini dia bayangannya yang keras. Ini biasanya kita pakai teknik lighting lampunya tanpa softbox, jadi kita nggak pakai diffuser biar lampunya harus langsung ke sini. Kalau pakai cahaya matahari bisa bisa teman-teman pakai fotonya tengah hari aja, nanti cahaya mataharinya benar-benar masuk semua, terus nanti paling di blok di beberapa bagian yang memang nggak mau cahayanya masuk ke sini kayak gitu. Next selanjutnya. Next selanjutnya. Udah mau selesai ini. Nah, ini produk ya, ini barang-barang yang digantung. Next. Kayak gini-gini kita bisa model juga.
Oke, kayaknya kita langsung ke sesi tanya jawab aja ya, karena materinya udah selesai. Oke, silakan monggo kalau ada yang mau bertanya. Oke, buat sekarang sudah selesai pemaparan dari Tarika. Materinya boleh yang mau ada pertanyaan, yang mau ditanyain. Oke, gua langsung nih dari Teh Gigin ya. Oke, pertanyaan pertama saya batasin 3 dulu kali ya Teh ya, biar nanti kita fokus menjawabnya. Jadi kalau masih ada pertanyaan boleh kita buka lagi sesi berikutnya. Oke. Pertanyaannya yang pertama Teh mau nanya, jadi minimal kit buat fotografer HP beginnernya apa saja enaknya? Kapan harus pakai properti tambahan dan kapan tidak? Silahkan Teh. Oke, untuk pakai properti tambahan itu tergantung. Yang pertama kali adalah tadi saya bilang konsep. Teman-teman bikin konsepnya seperti apa? Simple atau nggak simple? Kalau misalnya simple, nggak usah pakai properti, nggak masalah. Misalkan main backgroundnya 2 warna, itu aja udah bagus. Kayak gitu. Selebihnya teman-teman bisa pakai stiker atau bisa pakai pas processing nanti pas editing. Bisa ditambahin. Atau kalaupun pakai properti, pakai yang sederhana. Dan itu balik lagi ke kebutuhan. Teman-teman peruntukannya untuk foto untuk di GoFood sama di GrabFood. Wah, jangan pakai properti macam-macam, itu repot, nanti orang nggak fokus. Misalkan saya punya restoran ini nasi kebuli, di sini nasi kebuli terus saya masukin macam-macam, di belakangnya ada nasi apa namanya, selain nasi kebuli ada biryani misalnya di sini, terus ada kabsa. Nanti orang-orang akan berpikir, oh berarti aku kalau beli nasi kebuli bonusnya kabsa sama biryani gitu. Jangan sampai kayak gitu. Jadi hanya yang seperlunya aja. Jadi teman-teman tergantung peruntukan untuk apa. Tapi kalau memang mau foto, ini saya punya warung nasi kebuli, misalnya ada pilihan 3 varian nasi di sini. Oke, ditampilkan 3-tiganya dalam satu frame, nggak masalah. Terus apa aja yang boleh masuk itu sesuai sama temanya. Kalau itu Arabian pun kita bisa masukkan misalnya kayak lampu Aladin, atau masukkan kayak gelas-gelas teko-teko Arab gitu. Terus kita masukkan napkin-napkin yang nuansa Timur Tengah gitu, yang motif-motif Turki gitu, bisa. Terus tiba-tiba ada di sini ada kurma 1 mangkok misalnya kayak gitu. Jadi memang buat mendukung yang proper, memang mendukung ke nuansa Mediterranean gitu. Jadi kayak makanan-makanan Timur Tengah lah gitu, Middle East. Kayak gitu sih. Jadi kapan masuk enggaknya properti itu tergantung konsepnya. Jadi tergantung konsep apa yang mau kita foto ya. Jadi baru kita juga mikirin apa aja sih kita perlu properti atau enggak gitu ya. Oke, ini pertanyaan berikutnya dari Teh Nurul. Nama kita sama ya. Oke. Teh mau tanya cara motret benda yang bening seperti kaca atau kemasan plastik agar tidak mantul. Oke, agar tidak mantul. Tadi yang pertama teman-teman gunakan diffuser. Yang tadi diffuser biar tidak mantul. Ini ya, atau pakai softbox fotonya. Jadi kalau teman-teman pakai lampu, walaupun pakai handphone, lampu itu penting banget untuk teman-teman punya, biar cahayanya proper. Nah, pakai ini. Jadi dia nggak begitu mantul kayak gini. Kalau kayak gini kan mantul banget, kalau kayak ini nggak. Jadi pakai ini, diffuser. Itu yang pertama. Yang kedua, arah datangnya cahaya. Jadi kalau memang ternyata masih mantul, berarti salah naruh lighting, entah itu lampu ataupun jendela. Jadi kita geser-geser produknya sampai dia nggak ada pantulannya, kayak gitu. Terus angle, motonya kayak tergantung ukuran produk. Ada beberapa produk yang bisa kita, kalau kemasan misalnya taruhlah Ciki ya, terus dia kecil, kita bisa pakai angle flat lay, fotonya dari atas, jadi cahaya dari samping, foto dari atas, terus cahaya dari sini, reflektor dari sini, otomatis nggak akan mantul, karena kita foto dari atas, dan kita jangan pakai flash, jadi motonya benar-benar dari cahayanya yang datang, kayak gitu. Itu sih, ini 2 itu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Teh hari ini. Oke, selanjutnya dari Kang Abdurrahman. Ini ada katanya bagaimana teknik foto agar warna yang kita ambil pada suatu produk warnanya real. Warnanya real. Oke. Yang paling penting memang kalau biar sendiri, yang pertama lighting itu harus proper, harus mumpuni. Jadi memang ketika kita menggunakan cahaya matahari, kita memang harus main di settingan manual, terutama di white balance. Yang pertama lighting, yang kedua white balance, yang ketiga tadi reflektornya pakai yang warna perak atau pakai cermin, biar sesuai. Jadi jangan yang berwarna-warni reflektornya.
Kayak gitu aja sih sebenarnya. Terus nanti kita main di post processing, karena kelemahan handphone yang pertama lensanya wide, lebar. Kayak ini kan Tata ini pakai iMac nih, zoomnya. Dia juga iMac juga lensanya lebar, dia wide lens. Jadi kelihatannya kayak kepala Tata gede, badan Tata kecil gitu, kayak ngurus begitu kan ya. Karena dia memang lensanya lebar. Tapi kalau pakai kamera itu bisa kita siasati dengan pakai lensa yang nggak distorsi, itu kita nyebutnya distorsi. Distorsi itu nggak sesuai sama aslinya, jadi dia cenderung wide, cenderung melebar. Pakai handphone tuh itu kelemahannya, walaupun handphonenya semahal apapun pasti akan distorsi gitu. Terus kelemahan kedua pakai handphone itu resolusinya nggak sebagus pakai kamera. Walaupun dari resolusinya gede misalnya, tetap sih kalau kita edit itu dia nggak bisa taruh di RAW, soalnya beda sama pakai kamera. Kalau pakai kamera, kalau ditaruh di RAW itu kita edit fleksibel, dia nggak akan kereduksi gitu resolusinya. Tapi kalau pakai handphone tetap. Nah, bisa sih pakai aplikasi yang buat noise reduction. Terus yang ketiga warna. Nah, warna ini memang nggak bisa mendekati real kalau untuk pakai handphone biasanya. Tapi kita bisa edit, main di post processing. Makanya tadi Tete saranin teman-teman install Photoshop atau Lightroom. Kalau belum ada yang di di PC, bisa pakai yang mobile. Itu membantu sekali untuk naikin saturasi warna. Jadi nanti bisa disetting di situ vibrance-nya, saturasinya, hue dan lain sebagainya. Kayak gitu sih. Kalau untuk ini lumayan banyak pertanyaannya, kita masuk lagi aja ya langsung ya pertanyaannya. Ini dari Mbak Teh hari ini, maaf tadi terlewat. Bismillah Teh, kalau kita bingung konsep sebetulnya dari awal boleh tidak kita mencontoh foto orang dulu? Oke, untuk latihan memang di kelas Tete juga disaranin teman-teman itu untuk ATM, amati, tiru, modifikasi. Jadi memang prinsip ATM ini penting banget untuk teman-teman yang pemula, untuk yang baru belajar untuk fotografi. Amati, jadi kita ngamati dulu nih, kira-kira mana nih yang mana yang bisa kita contoh nih, mana yang sesuai sama selera kita. Misalnya si A, oke kita follow dia, oke kita ikutin, oke kita contoh foto dia yang ini nih gitu kan. Habis itu kita eksekusi. Oh, dia foto bakmi Jawa misalnya, oke, kebetulan ya ada bakmi Jawa beli, terus kita mau foto. Terus modifikasi, dia misalnya pakai mangkok kayu, saya nggak ada mangkok kayu Teh, pakai mangkok yang ayam jago aja kayak tukang bakso gitu, ya wes nggak masalah pakai itu. Terus dia pakai gelasnya juga gelas kayu, saya pakai gelas bening, it's okay. Tapi komposisi hampir sama, posisi ini sebelah sini serok garpu sebelah sini ada sambal, ada kecap, terus ada acar, terus ada kerupuk. Oke, udah hampir mirip tapi nggak sama-sama banget, itu nggak masalah. Jadi memang untuk teman-teman kalau pertama kali belajar, saya sarankan untuk pakai prinsip ATM, amati, tiru, modifikasi. Sebenarnya keberhasilan itu adalah ketika teman-teman bisa membuat foto sama persis, tapi hati-hati kalau sama persis, karena nanti bisa kena hak cipta, kayak gitu sih. Tapi kalau mau sih belajar ya nggak apa-apa, belajar tapi selama nggak diposting sosial media. Tapi kalau mau diposting sosial media ya tadi, teman-teman harus pakai prinsip M-nya tadi, modifikasi. Modifikasi ulang, entah itu objeknya berbeda, entah itu propsnya berbeda, angle-nya berbeda, atau komposisinya yang berbeda. Kayak gitu. Oke, next selanjutnya. Parameter apa saja untuk properti DIY katanya? Properti apa? DIY, bikin sendiri kali ya, maunya mau bikin kreasi sendiri gitu. Kira-kira apa bahannya, mungkin standarnya kayak gimana gitu? Yang tadi ya untuk DIY ya, sebenarnya sih teman-teman kalau mau beli jadi gampang juga sih, harganya juga di bawah 100.000 sebenarnya ini yang 5-in-1 ini. Banyak sih di marketplace, cari aja reflektor 5-in-1. Tapi kalau memang mau bikin sendiri juga bisa, misalnya pengen modified yang lebih bagus atau misalkan yang lebih proper, atau mau belajar iseng-iseng dulu bisa. Kalau ini sebenarnya ini kayak kawat gitu, terus di dalamnya ada kain putih gitu, terus dia dijahit pinggirnya. Terus ini juga kayak ini bisa diganti pakai aluminium foil. Terus kalau ini bisa pakai misalkan ada jilbab warna hitam kakak pakai, bisa banget dijadiin blocker gitu. Terus itu pakai styrofoam juga bisa sih. Terus aluminium foil, terus ini kayak kain tipis aja, sifon gitu. Itu cuma reflektor, diffuser, blocker. Terus kalau studio juga bisa. Kalau teman-teman nih, saya bingung udah beli alas foto, biasanya tuh kayak gitu tuh nanya. Bingung beli alas foto pertama kali, kalau bisa apa gitu. Kalau misalnya awal belajar, kata sarannya pakai yang Dove ya. Yang Dove itu biar nggak mantul.
teman-teman bisa beli kayu triplek misalnya. Triplek, multiplek itu satu lembar cuma berapa, itu bisa dipotong, bisa untuk banyak alas foto, bisa alas foto sama background, itu dicat. Polos dulu warna triplek asli boleh, atau dicat warnanya, tapi nggak boleh pakai cat kayu, pakainya cat tembok. Kenapa? Karena cat kayu itu mantul, kalau pakai cat tembok enggak. Terus nanti bisa sih kayak di ininya pakai spons cuci piring, diwarnainnya, di plok, jadi nggak pakai kuas, nggak rapi, nggak, ya semakin messy itu semakin bagus. Kayak gitu sih, bebas mulai dari warna-warna natural dulu, alas hitam, alas putih, sama kayu natural. Nanti baru main di warna. Kalau main di warna-warna, teman-teman awal belajar bisa pakai karton dulu, tapi karena karton nggak tahan air, mungkin kalau lasting nantinya nggak akan tahan lama. Jadi teman-teman bisa pakai nanti kalau udah ini bisa pakai PVC misalnya, bahannya kalau udah lebih profesional. Kayak gitu sih. Itu ya, jadi sebenarnya bisa kreasi sendiri juga sebenarnya ya. Tapi kalau yang nggak mau ribet-ribet, anti ribet, beli aja ya. Murah juga, masih terjangkau juga kayak. Gimana Kak cara foto produk yang kecil kayak serum buat skincare? Serum buat skincare. Oke, teman-teman pakai handphone atau pakai kamera nih? Kalau pakai kamera bisa pakai lensa makro. Kalau pakai handphone, untuk produk yang kecil, saya motonya dibalik. Jadi motonya nggak begini. Kameranya, handphonenya saya balikin gini. Set, gitu. Biar apa? Biar lebih detail. Di sini kelihatan. Nah, salah satu trik, kalau teman-teman mau foto selfie, termasuk foto selfie ya, foto selfie nih, ruangannya sempit. Biar tapi pengen kelihatan teman-teman tinggi, padahal tingginya nggak begitu tinggi badannya misalnya. Bisa dibalik kameranya. Nanti teman-teman akan kelihatan tinggi. Itu salah satu trik untuk foto. Nah, untuk foto serum atau foto benda-benda yang kecil, misalkan jualannya bros atau cincin, misalnya itu kan kecil-kecil, kameranya diginiin ya, handphonenya dibalik. Jadi kalau kita kan foto biasanya begini kan, kameranya di atas kan, ini kita balikin, begini, kita deketin, kayak gitu. Terus kalau untuk foto benda-benda kecil kayak serum gitu, teman-teman bisa pakai alas fotonya kayak karton-karton gitu, karton yang warna-warni. Misalnya serumnya apa sih? Serumnya misalnya terbuat dari sari bunga mawar misalnya. Alasnya bisa pink sama kuning atau pink sama hijau. Terus nanti dikasih kayak layer-layer gitu. Terus taruh di situ, terus dikasih daun apa, atau misalkan kasih bunga mawar di sampingnya. Terus kita fotonya kebalik ini. Terus nanti kita main di post processing, tinggal diedit. Kasih stiker atau apa. Itu udah bisa jadi bagus banget walaupun pakai handphone. Berarti memang processing juga ini ya, mengambil peran juga cukup penting ya untuk editing ya, proses foto ya, mengurangi yang minimal yang kurang perfect gitu ya, bisa dengan betul. Lalu ini ada cara mengurangi distorsi Teh kalau pakai HP gimana? Nah, kalau pakai HP cara mengurangi distorsi adalah yang pertama menjaga focal length. Focal length itu adalah jarak dari kamera ke objek yang kita foto. Karena semakin dekat objek, semakin distorsi. Caranya dijauhin. Terus motonya gimana Teh? Bocor kiri kanan. Bedanya studio foto untuk foto pakai kamera dan foto pakai handphone. Foto kamera itu harus 2 kali lipat foto pakai handphone. Ukuran studio minimal kita kalau foto pakai handphone bisa lebih gede, 2 kali 2 meter. Bisa sampai seluas itu. Kalau pakai handphone, kalau pakai kamera bisa cuma 1 kali 1,2 meter, misalkan 60 kali 80 cm masih bisa. Tapi kalau pakai handphone harus gede karena biar nggak bocor kemana-mana. Karena kita harus jaga jarak. Jarak focal length namanya. Jarak dari kamera ke objek foto. Kayak gitu, itu harus dijaga biar nggak terlalu dekat. Kalaupun mau dekat paling kita zoom, tapi memang konsekuensinya kalau di zoom nanti fotonya pecah. Noise, masih mending di crop daripada kita zoom. Di crop nanti aja, kan kita main di post processing, kita masuk ke aplikasi untuk noise reduction dulu kayak Photoshop, habis itu baru kita potong di situ kayak gitu. Terus yang kedua, jauhkan itulah, kalau pakai handphone memang sebenarnya terus terang sangat kesulitannya tinggi sekali. Jadi misalkan saya moto di sini, objek nggak boleh deketan, harus di sini, background nggak boleh deketan, harus di sana, lebih jauh lagi. Jadi kalau misalkan jaraknya 50 cm, objek background ada 50 cm di situ, di jarak 1,5 meter. Si objek ada di jarak 1 meter. Saya ada di jarak 50 cm. Jadi berjarak gitu. Benar-benar ada
ada physical distancing antara saya dengan objek dan background. Itu biar nggak distorsi. Kayak gitu sih. Terus bisa juga kita main di ganjel. Nah itu kadang-kadang saya moto taruhlah gelas, itu kan dia kayak distorsi gitu ya, nggak bisa tegak lurus gini ya, apalagi gelasnya 2 gitu kan. Saya misalkan jual susu kedelai, terus ditaruh di gelas, terus ada botolnya di samping, gelasnya udah tegak lurus tapi kok botolnya miring, taruh di samping belakangnya itu, gimana biar nggak miring? Karena saya foto pakai handphone, akhirnya saya ganjel pakai koin biasanya. Makanya saya suka sedia koin yang mulai dari yang 1000-an itu kan tipis banget, terus yang 500-an tuh koin ditumpuk bagian bawahnya terus dipotong. Nanti kalau misalkan ada kelihatan sedikit, saya edit healing, saya hapus ketika edit, jadi nggak kelihatan tuh si koinnya, jadi tetap utuh, tetap tegak gitu. Jadi kayak pakai kamera padahal pakai handphone kayak gitu. Jadi tipsnya yang pertama, jaga fokaleng, jauhkan objek ke kamera. Yang kedua, jauhkan objek ke background. Terus yang ketiga itu pakai ganjel koin. Terus angle-nya, biasanya distorsi itu kelihatan kalau kita pakai angle eye level pas di depan mata begini ya. Jadi biar nggak distorsi gimana? Agak naik, kita eye view agak naik. Atau bahkan flat lay. Kalau flat lay insya Allah nggak distorsi, jadi tepat di atas gitu, jadi objeknya ditidurin aja gitu, kayak gitu sih. Selanjutnya Teh, gimana cara menentukan komposisi penempatan produk agar terlihat lebih menarik? Komposisi berarti ya, komposisi gambar. Komposisi itu tadi Tata bilang tergantung produk knowledge, tergantung produk yang kita foto. Komposisi itu kalau misalnya kita udah tahu nih kita mau moto apa, kita moto burger. Saya mau moto burger tapi konsepnya healthy burger, karena saya pakai roti gandum, terus dagingnya tuh daging panggang yang pakai olive oil, sayurannya tuh sayuran organik non pestisida. Oke, saya udah tahu gambarannya. Saya foto itu dari depan angle-nya biar kelihatan layer per layer. Terus karena saya pengen menunjukkan ingredients yang premium, saya kasih background di belakang tepung terigu, terus ada gandum utuh di depannya, terus di sebelah sininya saya kasih olive oil, terus di sininya saya kasih mayones, terus di sininya saya kasih keju slice, di sini di belakang saya kasih selada segar, kayak gitu. Itu saya kasih judul sebagai ingredients, karena yang mau saya tonjolkan ke customer adalah ingredients dari produk premium yang saya jual. Nah, tergantung teman-teman produknya apa. Jadi tasnya itu pengen nunjukin tasnya itu cakep dipakai kemana aja. Jadi kita bikin beberapa konsep foto dengan tas yang sama. Tas ini bisa dipakai, misalkan diselendangin, dipakai untuk olahraga. Fotonya orang lagi lari atau orang lagi nyepeda. Terus tas ini bisa dipakai untuk keundangan. Misalkan kita foto pakai kebaya, jepret. Bagus juga ternyata dipakai untuk kebaya. Atau kita sertakan kalau kita nggak mau pakai model, kita bisa pakai OOTD yang flat lay. Di situ ada baju kebaya, di situ ada tas itu juga. Terus ada baju olahraga, terus di situ ada tas itu juga. Terus di situ bisa buat apa aja, misalnya bisa buat jalan-jalan santai. Di situ ada baju buat hangout, di situ ada tas itu juga. Jadi tasnya itu multifungsi. Jadi cara bikinnya itu kayak gitu. Jadi disesuaikan lah yang tadi produk knowledge tadi, kita peruntukannya untuk apa, terus endannya kayak gimana. Dan satu hal lagi yang harus teman-teman pikirkan, signature color. Teman-teman kalau punya brand itu harus punya signature color. Karena setiap orang tuh selain logo juga harus punya warna yang jadi signature-nya sendiri. Misalnya kita sebut aja ya, biru BCA. Orang akan tahu biru BCA itu kayak gitu. Atau Tosca Wardah. Orang akan tahu Wardah itu Tosca kayak gitu. Atau ungu Chatime. Orang akan tahu Chatime itu ungunya tuh kayak gitu. Jadi kayak upi merah gitu kan, ada merah, putih, hitam. Ya itu signature color-nya upi seperti itu. Jadi itu tuh kayak apa ya? Jadi warna itu aja gitu yang ada di dalam galeri kita. Jadi biar nunjukin ke orang memang signature color kita tuh yang kayak gitu. Kayak gitu sih. Nah ini ada 2 lagi ya, mungkin penanyanya cukup 2 lagi. Nanti kalau misalkan masih penasaran, nanti boleh sambil diulik-ulik aja. Ini ada pertanyaannya, untuk mendapatkan klien. Nah, mungkin berdasarkan pengalaman Teteh aja kali ya, Teh Rika. Gimana sih kok sekarang bisa dapat banyak banget klien, terus karya fotonya, terus gimana promonya? Apa ke temen atau ke sosial media atau gimana? Oke, untuk dapat klien ya. Untuk dapat klien sih sebenarnya nggak pernah terpikirkan untuk bergerak di bidang ini sebagai pelaku usaha atau pelaku industri gitu.
Di sini enggak sih sebenarnya, karena dari awal memang hanya hobi aja. Tapi kebetulan ikut komunitas. Nah itu mungkin kuncinya yang pertama, ikut komunitas. Teman-teman dengan ikut komunitas, teman-teman akan ketemu dengan orang berbagai kalangan, which is kita tuh nggak pernah tahu teman kita di situ tuh siapa aja. Pernah waktu itu saya ngisi di Kompasiana, ngisi di Bang Danamon juga, ternyata saya ikut komunitas landscape. Padahal komunitas landscape itu rata-rata cowok-cowok, dan itu mereka foto-foto landscape, tapi cuma ikut beberapa kali aja, karena memang jarang banget buat hunting foto, untuk keluar-keluar gitu agak susah. Kalau pas mereka yang foto hunting di dalam kota aja paling cuma ikutan. Yang beberapa kali ternyata di situ tuh ada manajernya di situ, manajernya Danamon, terus ada manajernya ini. Terus ketika mereka ada event, mereka ada event food festival gitu, terus mereka nge-hire rata-rata buat jadi pemateri kayak gitu. Terus ada juga teman yang kita tuh kayak sering komentar-komentaran aja. Jadi memang di sosial media itu walaupun dia dunia maya, kita harus tetap berinteraksi selayaknya di dunia nyata. Orang lain atau misalkan DM orang lain gitu, siapapun tetap kita harus ini secara baik, selama dia sopan sama kita, kita juga sopan sama dia. Saya juga baru tahu, ternyata ada orang yang dia selalu nge-like-in foto Teteh itu, ternyata dia adalah CEO dari brand ini gitu kan. Terus ada juga ternyata dia general manager dari perusahaan ini. Dan jadi ada satu brand yang pernah saya tanya dia, karena masih berlangsung sampai sekarang proses proyek kerjasamanya. Saya tanya, tahu saya dari mana gitu, karena katanya bosnya itu suka sama foto saya, terus dia nggak mau nge-hire yang lain, jadi saya aja gitu yang ngurusin kontennya mereka gitu. Oh gitu, jadi memang kayak gitu. Jadi memang kadang-kadang yang kayak gitu kayak satu yang personal, yang kita tuh nggak bisa melakukan approachment, nggak bisa melakukan pendekatan secara ini. Tapi kalau teman-teman mau pakai teknik iklan, itu juga bisa pakai advertising di Instagram atau di Facebook, pakai IG advertising juga efektif. Tapi teman-teman juga bisa lebih real sebenarnya kalau teman-teman berinteraksi di dunia maya tuh selayaknya di dunia nyata, entah itu ke followers, entah itu ke teman-teman ikut komunitas, atau bahkan ikut lomba atau giveaway. Itu kadang-kadang ada yang mantengin juga ternyata ketika kita. Dulu saya awal-awal juga ikut lomba-lomba kayak gitu. Di lomba-lomba itu ternyata banyak juga yang mantengin. Jadi memang dia ada rekomendasiin ke sini kayak gitu-gitu. Brandnya juga bahkan nggak selalu brand ini nggak selalu brand makanan gitu. Saya fotografer makanan, tapi kadang yang merekomendasiin saya kadang owner brand hijab gitu kan, kayak gitu. Kayak kita tuh nggak pernah tahu sih sebenarnya. Jadi memang saran saya sih bentuk kepribadian yang positif. Kita mungkin nggak bisa disukai sama semua orang di dunia ini, karena Rasulullah aja nggak bisa disukai sama semua orang ya, apalagi kita. Tapi dengan kita membuat kepribadian yang positif, insya Allah kayak rezeki itu long lasting aja, kayak ada aja jalannya, akan ada aja yang merekomendasikan kita. Terus yang kedua, jangan terlalu menekan diri sendiri. Misalnya kita harus bertarget, harus berprogres, boleh bandingin, tapi jangan sama orang lain, sama diri sendiri. Jadi yang penting kita sudah lebih baik daripada kemarin. Oke, yang penting kita berprogres nih. Kemarin fotonya masih begini, sekarang udah seperti ini. Jangan pernah bandingin sama orang lain, karena setiap orang tuh punya waktunya sendiri. Ada yang bisa belajar dengan cepat, tapi ada yang bisa belajar dengan tepat. Dan semua orang punya waktunya sendiri. Ada yang belajar lebih lambat, tapi akhirnya dia dapat klien yang lebih bagus, ada macam-macam. Jadi kita cuma harus bisa mulai mencintai diri sendiri, mulai menerima diri sendiri, dan menjalankan semuanya itu sesuai ritmenya aja. Kayak gitu aja sih. Ini based on tadi ya, pengalaman ya, experience-nya Teteh ya, kan mungkin mencapai pada titik ini pun tidak mudah ya Teh ya. Betul. Untuk mencapai titik itu tidak mudah. Mungkin ini juga pasti nyambung pertanyaannya, mungkin bisa ada bocoran dikit berapa harga terbesar dari misalkan tadi ya di hire oleh seorang manajer atau CEO gitu ya. Kalau boleh berkenan, ini ada pertanyaan, berapa harga satu foto? Nggak satu foto ya, saya bilang satu bundlingan aja, satu project aja ya. Teman saya pasti receh beneran kalau dibanding teman-teman saya, karena teman-teman saya udah mainnya udah gede. Kalau saya benar-benar masih anak bawang, karena baru berapa tahun juga kan, baru mau masuk 7 tahun. Enggak ada, 2014, 2015, 6, 7, baru mau hampir 7 lah, 6 tahunan. Proyek paling gede yang pernah saya pegang mungkin hampir 60-an ya, sekitar 60 juta.
ya. Oh ya, itu pun mendapatkan seperti ini kan panjang ya, panjang banget ya Iya, prosesnya. betul. Tadi yang terpenting adalah tadi saya setuju ya ikut komunitas ya, karena di sana ketika kita ikut komunitas akan terpacu ya, kritikan, saran gitu ya, itu juga yang memacu kita juga terus punya target ya. Bisa. Satu lagi pertanyaan terakhir teh Ya. supaya bisa foto yang benda bergerak tapi tetap bagus dari HP, tidak ada pengaturan shutter speednya. Benda bergerak, speednya harus tinggi, biasanya 1/250 minimal, atau kalau bisa 1/500 lebih bagus, tapi lightingnya harus kuat kalau pakai lampu banyak atau siang hari. Berarti tetap harus ada shutter speed ya untuk Iya. ngatur benda. Oke. Itu untuk benda bergerak. Oke, ini Masya Allah pertanyaan, mungkin teman-teman juga masih banyak pertanyaan tapi waktunya memang sudah habis ya. Terima kasih kepada Teh Rika atas waktunya. Mungkin ada yang mau disimpulkan atau mau ada pesan-pesan untuk teman-teman semua, silakan Teh. Buat teman-teman semua, misalnya lagi belajar di fotografi, mau genre apapun itu, mau food, mau produk, mau landscape atau apapun itu, atau teman-teman hanya jadi konten, atau teman-teman jadi konten kreator, mau konten apapun itu, yang pasti yang pertama itu niatkan untuk memberi manfaat, baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Karena ketika kita sudah nggak punya tujuan yang bermanfaat, nanti kontennya itu pasti nggak akan kehilangan arah. Saya yakin kayak gitu. Kemudian yang kedua, bandingkan diri sendiri dengan diri sendiri yang sebelumnya. Jangan pernah membandingkan sama orang lain. Karena kalau membandingkan sama orang lain, kita nggak bisa hanya melihat satu sisi, harus melihat dia secara keseluruhan, dan itu nggak mungkin. Kadang-kadang kita cuma ngelihat gampangnya aja, kadang-kadang kita cuma ngelihat baiknya aja, kita nggak pernah tahu susahnya kayak apa. Jadi memang yang paling worth it adalah bandingkan sama diri sendiri dari sebelumnya. Semakin lebih baik, itu berarti kita udah berhasil. Kayak gitu. Yang ketiga, jangan pernah lelah untuk mencoba, jangan pernah berpikir untuk berhenti. Karena hidup itu memang untuk dijalani, bukan untuk berhenti sampai di sini. Jadi sekarang ikut kompetisi, ikut komunitas, jalin silaturahmi, benar banget. Silaturahmi itu memperpanjang umur dan memperbanyak rezeki, itu benar banget. Kita dapat rekomendasi dari mana orang tahu kemampuan kita, itu dari silaturahmi. Kalau kita nggak pernah ketemu, kalau kita nggak menutup diri, itu sama kayak kita menutup pintu rezeki. Menurut saya seperti itu. Kemudian jadilah ikan besar walaupun di kolam yang kecil. Jadi nggak peduli teman-teman ada dari China, itu perempuan yang dia tuh kayak tinggal di desa di pelosok gitu, tapi dia mempublish yang cerita kehidupannya sehari-hari, yang dia bikin kursi itu mulai dari potong kayunya terus dia potong sendiri. Jadi kalaupun teman-teman tinggal di pedalaman sekalipun, di daerah sekalipun yang nggak terjangkau apa-apa, yang harus kalau nyari sinyal harus naik gunung misalnya, itu jadikan itu konten yang menarik, jadikan itu konten terbaik. Kesulitan itu harus jadi kekuatan ketika itu. Jadi if it doesn't kill you, it will make you stronger gitu kan. Jadi selama itu nggak membunuh kamu, itu akan membuat kamu jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap kesulitan itu adalah modal dari kamu untuk jadi lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi jangan pernah menyerah dengan apa yang kita miliki saat ini. Insya Allah nanti akan berproses, nanti akan berprogres, karena rezeki itu sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita dilahirkan. Jadi semangat menjemput rezeki. Terima kasih semuanya. Jazakillah Teh Rika. Masya Allah ya, ilmunya daging semua ini hari ini ya. Masya Allah. Terima kasih Teh. Mudah-mudahan ini masih pada belum puas, jadi semakin banyak ngulik, semakin banyak penasaran, semakin banyak lagi belajar ya buat teman-teman. Jazakillah atas waktunya Teteh. Waktunya sudah diganggu hari Sabtunya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu ya Teh ya. Semoga terus terus berkarya. Saya suka nungguin Teh postingan di Instagram, hari ini posting apa. Ya itu ini banget ya, recharge buat diri seger gitu kalau ngelihat foto. Aduh, dari Rika udah posting ini, seger gitu ya lihatnya. Oke. Terima kasih, tetap menginspirasi untuk yang lain. Hari ini kita foto dulu ya. Buat teman-teman, boleh kita foto dulu ya, ini untuk dokumentasi kami dari panitia. Boleh teman-teman kita foto dulu bersama Teh Rika. Silahkan kita buka, boleh membuka kameranya semuanya. Kita akan berfoto bersama. Ini cukup banyak layarnya, jadi agak bersabar ya. Oke, Teh Rika sudah siap?
Oke. Sudah siap? Boleh? Yang mau benerin kerudung dulu, mau sedikit touch up dulu, silahkan. Kayaknya Saya kasih bawa ya. Kang, teknikanya udah ada? Udah. Oke, siap ya. Oke, silakan aba-aba dari operator. Oke, ini ada 2 layar dari saya. Jadi tahan dulu ya, beberapa detik ya. Oke, ini layar pertama dulu, bismillah. Ya, saya